الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الإمام المحدث الشيخ عبد الله بن محمد الهرري رحمات الله عليه: وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. حديث قدسي رواه البخاري. وأفضل وأول فرض هو الإيمان بالله ورسوله. Al-Imam Al-Muhaddits Syekh Abdullah Al-Harari, semoga rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepadanya, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. حديث قدسي رواه البخاري. Maknanya, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Kewajiban yang paling pertama dan paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. الحديث القدسي هو الحديث الذي صدره رسول الله قال الله أو يقول الله أو بما في معنى ذلك. Hadis qudsi adalah hadis yang diawali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi qala Allahu atau yaqulullahu atau redaksi atau kalimat semacamnya. أما الحديث النبوي الشريف فهو الذي صدر بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sedangkan hadis nabawi adalah hadis yang diawali dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. هذا الحديث فيه بيان أن أعظم ما يتقرب به إلى الله هو أداء الفرائض. Hadis ini menjelaskan bahwa perkara paling agung yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban. وأول الواجبات وأعلاها الإيمان بالله ورسوله. Kewajiban paling pertama dan paling tinggi kedudukannya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. وفي هذا الحديث أيضا ما يستدل به أهل السنة والجماعة على تقديم الفرائض على النوافل. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bagi ahlu sunnati wal jamaah yang memahami bahwa atau berkesimpulan bahwa kewajiban-kewajiban itu harus lebih didahulukan dari perkara-perkara yang sunnah. فقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرح البخاري قال بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Syarh Al-Bukhari ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan qala ba'dul akabir, sebagian ulama besar mengatakan man syaghalahul fardu 'anil nafli
fahuwa ma'dzur. Orang yang disibukkan oleh perkara yang wajib sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang sunnah, maka orang ini ma'dzur, dimaklumi. Wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Sedangkan orang yang disibukkan dengan perkara yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka orang ini orang yang tertipu oleh syaitan. هذه القاعدة احفظوها واعملوا بها. Kaidah ini mari kita hafalkan semuanya dan kita amalkan. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. معناه الذي يشتغل بالفرائض ويقدم الفرائض على النوافل فهو معذور. لو ترك النفل لأجل الفرض فهو معذور لا ملامة عليه. Makna kaidah ini bahwa orang yang menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang wajib, orang yang mendahulukan yang wajib dari perkara-perkara yang sunnah, melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang sunnah, maka orang ini dimaklumi, artinya tidak dicela. Tidak dicela. Wa amma man ishtaghala bin nafl wa li ajlihi taraka al fard fahuwa maghrur gharrahu ash-shaytan wa qata'a alayhi at-tariq. Sedangkan orang yang menyibukkan diri dengan perkara yang sunnah dan karenanya meninggalkan yang wajib, maka orang ini telah ditipu oleh syaitan. Syaitan telah membegal jalannya. مثلا فبعض الناس يتركون حضور مجلس العلم الضروري وينشغلون بحضور حلقات الذكر مع إهمالهم لطلب العلم الشرعي الضروري، فهؤلاء غرهم الشيطان، معناه قطع عليهم الطريق فلا يصيرون من أولياء الله مهما اشتغلوا بالذكر. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan, tidak menghadiri majelis-majelis al-muddin ad-daruri, majelis-majelis untuk menuntut ilmu agama yang pokok, yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang sudah balik berakal, ditinggalkan itu majelis al-muddin ad-daruri untuk menghadiri majelis zikir. Maka orang seperti ini telah ditipu oleh syaitan. Setan telah membegal, merampok jalannya, menghalanginya, mengalihkannya dari jalan yang benar, sehingga orang seperti ini tidak akan pernah menjadi wali Allah, tidak akan pernah sampai ke derajat wali Allah. Jadi orang yang melakukan seperti ini, meskipun banyak melakukan majelis-majelis zikir, menghadiri majelis-majelis zikir sebanyak apapun, kalau disertai dengan tidak menuntut ilmu agama yang pokok, yang wajib dipelajari, maka orang ini telah tertipu oleh syaitan. كذلك كحال بعض الناس يتركون تعلم العلم الشرعي الضروري وينشغلون بحفل المولد. عمل المولد سنة حسنة، وأما تعلم العلم الشرعي الضروري فهو واجب، والواجب يقدم على النفل. Contoh lain, seperti sebagian orang yang meninggalkan majelis-majelis al-muddin ad-daruri, ilmu agama yang wajib dipelajari, untuk ikut serta dalam peringatan-peringatan maulid.
memang peringatan Maulid itu adalah sunnah hasanah, perkara baru yang baik. Ya, akan tetapi statusnya adalah sunnah. Sedangkan menuntut ilmu agama yang wajib dipelajari, hukumnya adalah wajib. Dan jelas, kewajiban itu harus lebih didahulukan dari perkara yang sunnah. كذلك من الناس من يكون عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر ومع ذلك يترك الاشتغال بقضاء الصلوات ويشتغل بالنوافل نوافل الصلوات فهذا أيضا مغرور. Contoh lain juga, orang yang punya tanggungan qadha sholat-sholat yang pernah ditinggalkannya tanpa uzur. Orang-orang yang pernah tidak melaksanakan sholat tanpa uzur. Ya, kemudian dia bukannya menyibukkan diri dengan mengqadha sholat-sholat tersebut, tetapi menyibukkan diri dengan melakukan sholat-sholat sunnah misalnya, maka orang ini juga tertipu oleh syaitan. فإذن علينا بالعمل بهذه القاعدة وأن نقدم الفرض على النفل. Jadi kesimpulannya, kita harus mengamalkan, mengikuti kaidah ini dan mendahulukan yang wajib-wajib atas yang sunnah-sunnah. كذلك تعليم الناس الضروريات من علم الدين يقدم على حلقات الذكر وحلقات الإنشاد. Demikian juga mengajarkan masyarakat hal-hal perkara-perkara yang mendasar tentang ilmu agama, ini harus lebih didahulukan daripada halaqah-halaqah zikir, juga halaqah-halaqah insyad. Nyanyi-nyanyian, lagu-lagu, meskipun itu hal-hal yang baik, lagu-lagu yang baik. أما من وجد أن هؤلاء الناس المعينين لا يقبلون منه أن يتعلم الضروريات إلا أن يعمل لهم حلقة ذكر أو حلقة إنشاد، يعمل لهم وفي أثنائها يعلمهم الضروريات. Terkecuali jika ada sebagian orang tertentu yang tidak mau mendengarkan pelajaran ilmu-ilmu agama yang mendasar, kecuali dengan diadakan acara halaqah zikir atau halaqah melakukan lagu-lagu qasidah gitu ya, yang bagus. Jika mereka tidak menerima pelajaran-pelajaran agama kecuali dengan cara seperti itu, maka silahkan dilakukan acara-acara seperti itu, tetapi di dalamnya diajarkan hal-hal yang mendasar tentang ajaran-ajaran agama. Qala al-muallif rahimahullah واعتقاد أن لا إله إلا الله فقط لا يكفي ما لم يقرن باعتقاد أن محمدا رسول الله. قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أي لا يحب الله من تولى عن الإيمان بالله والرسول بكفرهم، والمراد بطاعة الله والرسول في هذه الآية الإيمان بهما. Meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah saja tidak cukup selama tidak dibarengi dengan keyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul athi'u Allah wa rasul, fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin." Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya dengan beriman kepada keduanya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Yakni, Allah tidak mencintai orang-orang yang berpaling dari beriman kepada Allah dan Rasulnya disebabkan kekafiran mereka. Taat kepada Allah dan Rasulnya dalam ayat ini maksudnya adalah beriman kepada keduanya. فهذه الآية قل أطيعوا الله والرسول أي بالإيمان بهما، فإن تولوا أعرضوا عن ذلك
فإن الله لا يحب الكافرين أي فهم كفار لا يحبهم الله لو كان الله يحبهم لرزقهم الإيمان بالله وبرسوله محمد. Jadi makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul athi'u Allah wa athi'ur Rasul." Qul athi'u Allah war Rasul. Jadi makna firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya, maksudnya yakni dengan beriman kepada keduanya. Fa in tawallau, jika mereka berpaling dari hal itu, yakni dari beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka berarti mereka ini adalah orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai mereka. Seandainya Allah mencintai mereka, tentunya telah Allah berikan kepada mereka nikmat iman kepada Allah dan Rasulnya. وهذا دليل على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وأن الله تعالى لا يحبه لكفره فمن قال إن الله يحب المؤمنين والكافرين لأنه خلق الجميع فقد كذب القرآن فيقال له الله خلق الجميع لكن لا يحب الكل. Jadi ayat ini adalah dalil bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, maka dia telah kafir. Dan Allah Ta'ala tidak mencintainya karena kekafirannya. Jadi barang siapa mengatakan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang mukmin dan kafir karena Allah yang telah menciptakan mereka semuanya, maka orang ini telah mendustakan Al-Quran. Dikatakan kepadanya, memang Allah yang menciptakan mereka semua, baik yang mukmin maupun yang kafir. Akan tetapi Allah tidak mencintai keseluruhan mereka. Allah Ta'ala khalaqa al-muslimina wal-kafirin, lakinnahu la yuhibbu siwa al-muslimin. Allah Ta'ala yang telah menciptakan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Akan tetapi Allah tidak mencintai kecuali orang-orang yang muslim saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa kulla shay. Khalaqa al-khayra wal-sharra wal-kufra wal-iman wal-ma'siyata wal-ta'a wal-hulwa wal-murr wal-harra wal-barb. خلق كل شيء لكنه أمر بالخير ونهى عن الشر. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah Ta'ala yang menciptakan taat dan maksiat. Allah Ta'ala yang menciptakan kekufuran dan iman. Allah Ta'ala yang menciptakan pahit dan manis. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kecuali kepada hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa al-jami' al-muslimin wal-kafirin, lakin la yuhibbu al-kafirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala خلق الصور الحلوة والصور البشعة وخلق من هو صاحب من هو شكله جميل ومن هو شكله غير جميل لكن الله عز وجل لا يحب سوى المسلمين. Allah Ta'ala yang telah menciptakan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir semuanya. Tapi Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Allah yang menciptakan gambar-gambar, bentuk-bentuk yang indah dan yang tidak indah. Allah yang menciptakan muka-muka yang rupawan dan muka-muka yang tidak rupawan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mencintai kecuali orang-orang yang muslim. فمن قال الله تعالى يحب الجميع الكافرين والمسلمين لأنه خلقهم فقد كذب القرآن. Jadi orang yang mengatakan bahwa Allah
mencintai semua, baik yang muslim maupun yang kafir. Karena Allah yang telah menciptakan mereka semuanya, maka orang ini telah mendustakan Al-Quran. وبعض الجهال يقولون الله يحب الحلوين يعني يحب على زعمهم جميل الصورة وهذا تكذيب للقرآن. Sebagian orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang bodoh mengatakan bahwa Allah Ta'ala katanya mencintai yang cakep-cakep saja. Ini perkataan yang mendustakan Al-Quran. لأنه يوجد من غير المسلمين من هم جميل الصورة ولكن الله لا يحبهم. Karena kita tahu bahwa selain orang-orang Islam ada orang-orang yang cakep. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai mereka. أما الحديث الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يحب الجمال ليس معناه جمال الشكل، ليس معناه جمال الصورة، معناه الإحسان، يحب الإحسان. Sedangkan hadis yang berbunyi tentang Allah yang berbunyi yuhibbul jamal. Ya, al-jamal di situ bukan maksudnya ketampanan muka atau keindahan bentuk dan rupa, tidak. Jadi bukan berarti Allah mencintai kerupawanan atau keindahan bentuk dan rupa, sama sekali tidak. Tapi yang dimaksud adalah al-ihsan. Allah mencintai ketika orang berbuat baik kepada orang lain. يعني أن يحسن الإنسان إلى من أحسن إليه وإلى من أساء إليه، يعني أن يتخلق بالأخلاق الحسنة. المقصود هنا بالجمال جمال الخلق. Jadi al-ihsan itu yang dimaksud adalah Allah mencintai al-ihsan. Artinya Allah mencintai ketika orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya dan kepada orang-orang yang tidak berbuat baik kepadanya. Artinya bahwa Allah mencintai jamalul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang indah. Ya, itu yang dimaksud. Allah juga mencintai kebersihan. أن يكون الإنسان على النظافة لأجل الدين. Jadi Allah mencintai orang yang selalu berada dalam kondisi bersih karena mengindahkan atau untuk melaksanakan perintah-perintah agama. لأن كثيرا من الناس لا يهتمون بأمر النظافة. Karena banyak orang tidak memperhatikan urusan kebersihan ini. فمثلا يكون على أجسامهم ما هو من الوسخ الذي ينفر الناس فيدخل إلى المسجد وتطلع منه رائحة كريهة فينفر الناس ويؤذيهم. Jadi karena sebagian orang tidak memperhatikan kebersihan sehingga dia menyakiti orang lain. Jadi misalnya orang masuk ke masjid, di badannya ada sesuatu yang kotor. Sehingga apa? Mengganggu orang-orang yang di masjid, bahkan menyakiti mereka. ومن الناس من جهلهم لا يراعون أمر الطهارة فيلوثون أجسامهم أو ثيابهم بالنجاسة. Sebagian orang juga tidak memperhatikan kebersihan sehingga mengotori badan mereka atau pakaian mereka dengan benda-benda yang najis. كثير من الناس لا يهتمون بهذا الأمر عند دخولهم الخلاء. Jadi banyak orang tidak memperhatikan taharah ini, ya, terutama ketika mereka masuk ke toilet misalnya. قال المؤلف رحمه الله: الفرض على كل مكلف واعلم أن النطق بالشهادتين بعد البلوغ فرض على كل مكلف مرة واحدة في عمره بنية الفرض عند المالكية لأنهم لا يجيبون التحيات في الصلاة
إنما هم يعتبرونها سنة. وعند غيرهم كالشافعية والحنابلة تجب في كل صلاة لصحة الصلاة. Kewajiban bagi setiap mukallaf, ketahuilah bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah baligh adalah wajib bagi setiap mukallaf 1 kali seumur hidup dengan niat melaksanakan kewajiban. Ini menurut para ulama mazhab Maliki karena mereka tidak mewajibkan membaca at-tahiyyat di dalam salat, melainkan mereka menganggapnya sunnah. Sedangkan menurut mazhab yang lain seperti mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi, membaca at-tahiyyat adalah wajib dalam setiap salat untuk sahnya salat. Hambali dan Syafi'i. الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ضرورية في كل صلاة عند الشافعية وعند الحنابلة، لا تصح الصلاة بدونها. أما عند المالكية فهي سنة مؤكدة على أحد القولين عندهم. 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini harus dipenuhi dalam salat untuk sahnya salat dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Sedangkan dalam mazhab Maliki membaca 2 kalimat syahadat itu menurut mereka adalah sunnah muakkadah. Menurut mereka adalah sunnah muakkadah. هذا معناه أنه بعد البلوغ يجب عليه على هذا الذي بلغ أن ينطق بالشهادتين بنية الفرض عند المالكية. عندهم يقولها بنية الفرض بعد البلوغ لأنه في الصلاة لا تجب عندهم. Ini artinya bahwa ketika atau sesudah orang baligh, mereka wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat melaksanakan kewajiban. Jadi menurut mazhab Maliki, orang yang sudah baligh wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali dengan niat untuk melaksanakan kewajiban. Kenapa demikian? Karena mereka memang tidak mewajibkan at-tahiyyat itu tadi di dalam salat. قال المؤلف رحمه الله: لا دين صحيح إلا الإسلام. الدين الحق عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Agama yang benar menurut Allah adalah Islam. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. الذي يطلب دينا غير الإسلام يدين به فلن يقبله الله منه. Jadi orang yang mencari agama selain Islam untuk dipeluknya, untuk diyakininya, maka Allah Ta'ala tidak akan pernah menerima agama itu darinya. الدين المقبول عند الله هو الإسلام. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. الدين الصحيح هو الإسلام. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam. وكل دين سوى الإسلام باطل. Dan setiap agama selain Islam adalah agama yang batil. هذا لا يعني أننا لا نسمي ما يدين به غير المسلمين دينا. يقال هذا دين المجوس، هذا دين اليهود. Jadi ini tidak berarti bahwa selain agama Islam tidak disebut sebagai din, sebagai agama. Tidak. Tetap dikatakan untuk agama selain Islam adalah agama. Misalnya dikatakan ini adalah agama orang-orang Majusi,
ini adalah agama orang-orang Yahudi. لكنه دين باطل. Akan tetapi semua agama-agama itu tadi selain Islam itu adalah agama yang batil. قال الله تعالى لكم دينكم ولي دين. الله أمر الرسول أن يقول للكفار لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Jadi Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad untuk menegaskan kepada orang-orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Kalian memiliki agama yang batil. Kalian memiliki agama kalian yang batil. Sedangkan aku memeluk agamaku yang hak, agamaku yang benar. هذه الآية تهديد وليس ترخيص. Ayat ini adalah ayat yang bermakna ancaman, menakut-nakuti, ya, bukan keringanan untuk memilih antara agama yang hak dan agama yang batil. قال المفسرون معنى لكم دينكم ولي دين أي تهديد لهم. أنتم لكم دينكم الباطل وأنا لي ديني الحق. وليس معناها الترخيص، ليس معناها لكم دينكم أي يجوز لكم أن تبقوا على دينكم. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat lakum dinukum waliyadin itu maknanya adalah tahdid, ancaman atau menakut-nakuti. Jadi artinya kalian memeluk agama kalian yang batil, sedangkan aku memiliki agama yang hak, yaitu agama Islam. Ayat ini bukan bermakna takhyir, keringanan untuk memilih antara agama yang hak dan yang batil. Artinya ayat ini bukan bermakna kalian boleh tetap memeluk agama kalian yang batil itu. Bukan itu maknanya. فإذا هذه الآية ليست تخيير وليست ترخيص، إنما تهديد. معناه إن لم تتبعوا الحق فلكم في الآخرة النار. Jadi sekali lagi ayat ini bukan maknanya takhyir, ya, keleluasaan untuk memilih. Juga bukan maknanya takhir, keringanan untuk memilih agama yang hak dan yang batil, tidak. Tapi sekali lagi ayat ini maknanya tahdid, ditakut-takuti, diancam. Artinya kalau kalian tetap mengikuti agama kalian yang batil itu, maka kalian akan terkena siksa nanti di neraka. بعض المحرفين اليوم يحرفون هذه الآية. Sebagian orang yang menyimpang di zaman sekarang ini menyelewengkan makna ayat ini. يقولون والعياذ بالله لكم دينكم ولي دين. معناه يجوز أن تظلوا على دينكم وهو غير الإسلام. ويقولون والعياذ بالله أن هذا حقهم وهذه حرية الفكر وحرية العقيدة ويجوز لكم أن تختاروا الدين الذي ترونه مناسبا لكم. Jadi sebagian orang sekarang ini menyelewengkan makna ayat ini. Mereka mengatakan makna ayat ini katanya bahwa kalian boleh untuk tetap mengikuti agama yang kalian yakini. Padahal itu adalah agama selain Islam. Mereka menggembar-gemborkan katanya ada kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berkeyakinan. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah hak masing-masing orang untuk mengikuti agama apapun yang dicenderungi oleh hatinya, oleh keinginannya. هذا من أبشع وأفظع البدع المنكرة في هذا الزمن. Ini termasuk salah satu bid'ah yang paling keji, paling buruk di masa sekarang ini.
وهذا يروجون له كثيرا فانتبهوا. Dan ini luar biasa. Mereka melakukan propaganda untuk memasarkan paham atau ideologi seperti ini. الدين الحق هو الإسلام. هذا الذي علينا أن نعتقده. Jadi satu-satunya agama yang benar adalah agama Islam, dan ini yang wajib kita yakini. وقال تعالى أيضا إن الدين عند الله الإسلام. Allah Ta'ala juga berfirman, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. الدين الذي ارتضاه الله لعباده هو الإسلام. Agama yang Allah ridhai untuk para hambanya adalah Islam. والدين الذي أمر الله به عباده هو الإسلام فقط. Dan agama yang Allah perintahkan kepada para hambanya untuk memeluknya adalah Islam saja. وهو دين الملائكة. Islam adalah agama para malaikat. وهو دين الأنبياء. Agama para nabi seluruhnya. وبه يدخل الإنسان الجنة. Dengan agama inilah orang akan bisa masuk surga. بدون إسلام لا يدخل الجنة. Tanpa Islam, seseorang tidak akan pernah masuk surga. وأول الأنبياء آدم وآخرهم محمد كلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام. Nabi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi seluruhnya ini datang membawa agama yang sama, agama yang satu, yaitu agama Islam. وهو الدين السماوي الوحيد. Agama Islam adalah satu-satunya agama samawi, agama yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. لا يجوز أن يقال الأديان السماوية. Tidak boleh dikatakan ada beberapa agama samawi. ولا يجوز أن يقال الأديان السماوية الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية. Juga tidak boleh dikatakan ada 3 rumpun agama samawi, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. إنما نقول الدين السماوي واحد وهو الإسلام. Yang boleh dikatakan adalah agama samawi, agama yang diwahyukan oleh Allah satu-satunya adalah Islam. وهو دين الأنبياء. Islam adalah agama para nabi seluruhnya. لكن يجوز أن نقول كتب سماوية. Yang boleh dikatakan adalah ada beberapa kitab samawi. ويجوز أن نقول شرائع سماوية. Juga boleh dikatakan ada beberapa syariat samawi. أما دين الأنبياء واحد وهو الإسلام. Sedangkan agama para nabi semuanya satu, yaitu Islam. إن الدين عند الله الإسلام. الدين المقبول عند الله هو الإسلام لا غير. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diterima oleh Allah adalah Islam, bukan agama yang lain. وهو الدين الذي كان عليه البشر أيام آدم عليه السلام. Agama Islam adalah agama yang dipeluk oleh seluruh umat manusia di masa Nabi Adam. في أيام آدم الناس كلهم كانوا على الإسلام. Di masa Nabi Adam, manusia seluruhnya mereka memeluk agama Islam. وبعد آدم نبئ سيدنا شيث كان الناس في أيامه على الإسلام. Setelah Nabi Adam, diangkatlah Nabi Syith menjadi nabi. Di masa beliau, semua umat manusia masih memeluk agama Islam seluruhnya. وبعد شيث نبئ سيدنا إدريس عليه السلام فكان الناس في أيامه على الإسلام. Setelah Nabi Syith meninggal, diangkatlah Nabi Idris sebagai nabi.
Di masa beliau, umat manusia seluruhnya, di masa hidup beliau, manusia seluruhnya masih tetap beragama Islam semuanya. بعد وفاة نبي الله إدريس بزمان حدث الكفر والشرك بين الناس على الأرض. Setelah meninggalnya Nabi Idris alaihissalam, maka dengan selang waktu yang cukup lama, muncullah kekufuran dan kemusyrikan di tengah-tengah umat manusia di bumi. فأرسل الله سيدنا نوحا عليه السلام. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam لنشر الإسلام. untuk menyebarkan Islam. فنوح أول رسول أرسله الله إلى قوم كافرين. Jadi Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang Allah utus kepada orang-orang yang kafir. أما آدم عليه السلام فهو أول نبي وأول رسول وكان الناس في أيامه على الإسلام. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi pertama dan Rasul pertama, dan di masanya semua manusia mengikuti memeluk agama Islam. من هو أول الأنبياء والرسل؟ آدم عليه السلام. من هو أول رسول أرسله الله إلى الكفار؟ نوح عليه السلام. ثم بعد ذلك توالى الأنبياء أرسلهم الله سبحانه وتعالى جميعا بدين واحد هو الإسلام. Jadi siapakah Nabi dan Rasul pertama? Adalah Adam alaihissalam. Siapakah Rasul pertama yang Allah utus kepada orang-orang kafir? Nabi Nuh alaihissalam. Setelah itu secara terus-menerus Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi dan para rasul untuk mengajak, menyeru kepada agama yang sama, agama para nabi seluruhnya, yaitu agama Islam. وكل الأنبياء مسلمين. فمن كان متبعا لموسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم موسوي. ومن كان متبعا لعيسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم عيسوي. ويصح أن يقال لمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم مسلم محمدي. Jadi seluruh para nabi adalah muslimun, muslim semuanya. Orang yang mengikuti Nabi Musa disebut muslim Musawi, muslim pengikut Nabi Musa. Orang yang mengikuti Nabi Isa disebut muslim Isawi, muslim pengikut Nabi Isa. Dan boleh dikatakan untuk orang yang mengikuti Nabi Muhammad, muslimun Muhammadi, muslim pengikut Nabi Muhammad. الأنبياء عليهم السلام متفقون في أصول العقيدة. Para nabi alaihimussalatu wassalam semuanya sama, sepakat dalam prinsip-prinsip keyakinan. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذلك الإيمان بالقضاء والقدر بالقدر خيره وشره. Jadi para nabi semuanya sepakat dalam prinsip-prinsip akidah, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, juga beriman kepada al-qadha wal-qadar, qadha dan qadar. كلهم جاءوا بأن الله تعالى خالق كل شيء. Para nabi seluruhnya membawa keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. الأجسام والأعمال، الحركات والسكنات والأفكار والخواطر، كل هذا بخلق الله سبحانه وتعالى.
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan benda seperti badan-badan kita ini dan perbuatan-perbuatan kita. Setiap gerakan, setiap diam yang kita lakukan, pikiran-pikiran, apa-apa yang terlintas di benak kita, itu semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه. Para nabi seluruhnya membawa keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. وأن الله لا يشبه النور ولا الظلمات ولا الإنسان ولا الجمادات. Dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai cahaya maupun kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai manusia maupun semua benda-benda padat. وأن الله سبحانه وتعالى موجود لا يشبه الموجودات. Dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ada tetapi tidak menyerupai semua yang ada. وأن الله سبحانه لا أحد غيره يستحق العبادة. Dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satupun selainnya yang berhak menerima ibadah kita. موجود قبل الخلق. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebelum semua makhluk. موجود قبل العرش والسماء. Allah ada sebelum adanya arsh dan langit. قبل المكان والجهة. Sebelum adanya tempat dan arah. موجود بلا جهة ولا مكان. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa arah, tanpa tempat. وبعد أن خلق الجهة والمكان لا زال كما كان بلا كيف ولا مكان لا يتغير عما كان. Dan setelah Allah menciptakan tempat dan arah, maka Allah tetap seperti sedia kala, ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah Ta'ala tidak berubah dari keadaan semula. لذلك يقول أهل السنة والجماعة الله موجود بلا مكان. Karena itulah maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Ayo bareng-bareng. Terjem. Bareng-bareng. Allah tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. bagus. هذه عقيدة كل الأنبياء عليهم السلام. Ini adalah akidah, keyakinan para nabi seluruhnya. لا يختلفون في هذا. Jadi para nabi tidak berbeda dalam masalah ini. كذلك يؤمنون ويعلمون الناس أن الله أعد في الآخرة دارا يقال لها الجنة أعدها للمؤمنين ودارا يقال لها جهنم أعدها للكافرين. Para nabi dan para rasul seluruhnya juga mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan sebuah tempat, sebuah rumah yang bernama surga, disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Dan Allah juga telah menyediakan sebuah tempat, sebuah rumah ya untuk orang-orang kafir nanti di akhirat, yaitu neraka. وأن الجنة نعيمها محسوس نعيمها حقيقي بالجسد والروح وأن العذاب في جهنم عذاب حقيقي بالجسد والروح. Para nabi semua juga mengajarkan bahwa surga itu nikmatnya adalah hissi, hakiki. Bisa dirasakan dengan fisik, betul-betul ada, bisa dirasakan dengan fisik, dengan jasad dan roh. Begitu juga mereka semuanya mengajarkan bahwa neraka itu siksanya adalah
hissi haqiqi, bisa dirasakan dengan jasad dan roh. هذا كله متفق عليه بين الأنبياء عليهم السلام. أما الشرائع أي الأحكام فتختلف في بعضها. Jadi prinsip-prinsip keyakinan ini semuanya disepakati oleh para nabi alaihi wassalam. Mereka tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah-masalah ini. Sedangkan tentang syariat, yaitu hukum-hukum praktis yang diikuti dalam kehidupan sehari-hari, maka para nabi berbeda dalam sebagian hukum-hukum tersebut. بعض الأحكام تختلف. مثلا في بعض الشرائع كان فرضا عليهم على المسلمين أن يصلوا في اليوم والليلة صلاة واحدة. Tentang syariat para nabi tadi berbeda dalam sebagiannya. Ya, salah satu contoh dalam syariat sebagian atau dalam sebagian syariat para nabi tersebut ada kewajiban sholat sehari semalam cuma satu kali. Salatan ma'wudu, salatan zat ruku'in wa sujud ila al-Ka'bah, yatawajjahun. Sholat ya yang ada wudunya, juga ada rukuk dan sujudnya, juga menghadap ke Ka'bah. وفي بعض الشرائع كان فرضا عليهم أن يصلوا صلاتين في اليوم والليلة. Dalam sebagian syariat diwajibkan kepada mereka sholat sehari semalam 2 kali. وفرض الله على أمة محمد 5 صلوات في اليوم والليلة. Sedangkan umat Muhammad Allah wajibkan kepada mereka 5 kali sholat dalam sehari semalam. هذا يقول له اختلاف في الشرائع وأما الدين واحد. Ini namanya adalah perbedaan dalam hal syariat, dalam hal hukum-hukum. Sedangkan dalam agama, dalam prinsip-prinsip keyakinan sama satu, yaitu Islam. وكان في بعض الشرائع لا يصلون إلا في الأماكن المخصصة المعدة للصلاة المساجد. Dalam sebagian syariat-syariat juga, kewajiban sholat mereka tersebut itu diharuskan dilakukan di tempat-tempat yang dibangun khusus untuk sholat, seperti masjid di masa kita. لا يصلون في بيوتهم ولا في الغابات ولا في المزارع ولا في المتاجر فقط في المساجد. Jadi mereka tidak bisa melakukan sholat di rumah-rumah mereka, atau di hutan-hutan, atau di sawah-sawah, atau di tempat-tempat dagang. Ya, nggak bisa. Mereka tidak bisa melakukan sholat kecuali di tempat-tempat yang khusus dibangun untuk itu, seperti masjid. وأما في شرع سيدنا محمد رخص الله لنا الصلاة على أي مكان طاهر. Sedangkan dalam syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan keringanan kepada kita untuk bisa melakukan sholat dimanapun di atas tempat yang suci. كذلك في بعض الشرائع السابقة كانوا إذا فقدوا الماء لا يتيممون ينتظرون وجود الماء للصلاة. شرع الله لأمة محمد التيمم بالتراب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. Dalam sebagian syariat terdahulu, jika orang tidak mendapatkan air untuk wudhu, maka mereka akan menunggu sampai mendapatkan air baru melaksanakan wudhu, jadi tidak ada tayammum di syariat mereka. Sedangkan umat Muhammad ketika mereka tidak mendapatkan air,
diperbolehkan untuk bertayamum atau tidak bisa menggunakan air karena alasan tertentu, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. كل هذه الأحكام يعمل بها في وقت ذلك النبي الذي أنزل الله عليه هذا الحكم. Hukum-hukum tersebut itu diamalkan, ya, terbatas pada waktu nabi-nabi tersebut yang diturunkan kepada mereka hukum-hukum tertentu tersebut. قال المؤلف رحمه الله: والإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه. Muallif rahimahullah berkata, Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah untuk dianut para hambanya, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikutinya. ولا يسمى الله مسلما كما تلفظ به بعض الجهال. Allah tidak boleh dinamakan muslim seperti yang diucapkan oleh sebagian orang yang bodoh. Allah Ta'ala min asma'ihi as-salam, laysa al-muslim. Al-muslim sifatul abdil mu'min. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu namanya adalah As-Salam. Sedangkan Muslim itu adalah sifat seorang hamba yang beriman. Wassalam min asma'illah ay as-salimu min kulli naqsin wa 'aybin. As-salam min asma'illah as-salimu min kulli naqsin wa 'aybin. As-salam yang merupakan salah satu nama Allah tersebut maknanya adalah yang selamat dari setiap kekurangan dan aib. As-salam yang merupakan salah satu nama Allah itu maknanya adalah yang selamat, yang tidak ada padanya kekurangan maupun aib. Qala al-ulama asma'ullahi tawqifiyah. Ma'nahu ala hasabi ma ja'a biha an-nass asy-syar'i. Para ulama menegaskan bahwa nama-nama Allah itu adalah tauqifi. Artinya tergantung pada nas syar'i yang menetapkannya. Ma'nahu لا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء في القرآن أو الحديث الصحيح أو أجمعت عليه الأمة. Makna kaidah ini bahwa kita tidak akan menamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali nama itu terdapat dalam ayat suci Al-Quran atau hadis yang sahih atau disepakati oleh umat Islam berdasarkan ijma'. بعض الناس يطلقون على الله عز وجل أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. Karena sebagian orang ada yang menetapkan nama-nama Allah tanpa ada dasar. بعضهم والعياذ بالله يسمي الله سببا أو علة وهذا كفر وضلال. Sebagian orang والعياذ بالله menamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab dan illah. Ini adalah kekufuran dan kesesatan. قال الإمام علي السردي من أكابر علماء المذهب الحنفي: من سمى الله سببا أو علة فقد كفر. Al-Imam Ali As-Sughbi, Al-Imam Ali As-Sughbi, salah seorang ulama besar mazhab Hanafi, mengatakan orang yang menamakan Allah dengan sabab atau illah, maka dia telah keluar dari Islam. كذلك من سمى الله روحا
فقد كفر. Demikian pula orang yang menamakan Allah dengan Rabb, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. إذن هذه قاعدة أسماء الله توقيفية. Jadi ini sebuah kaidah ya, yang harus dipahami bahwa nama-nama Allah itu adalah tauqifi, berdasarkan nas syar'i. لا نطلق على الله أسماء من عندنا إلا بما جاء في القرآن. سمى الله نفسه بهذا الاسم أو أطلقه عليه رسوله أو أجمعت الأمة على إطلاقه على الله. Jadi makna kaidah ini kita tidak boleh menetapkan nama-nama bagi Allah dari diri pribadi kita. Melainkan kita hanya boleh menetapkan nama-nama bagi Allah jika ada dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau gunakan nama itu untuk menyebut Allah, atau nama itu disepakati penggunaannya oleh umat Muhammad, bisa digunakan, boleh digunakan untuk menyebut Allah. فمن قال عن الله جسم لو قال لا كالأجسام فهو كافر. Jadi orang yang mengatakan atau menamakan Allah dengan jism, benda, meskipun dia mengatakan tidak seperti semua jisim-jisim yang ada, tidak seperti semua benda-benda yang ada, maka orang ini telah keluar dari Islam. قال المؤلف رحمه الله فقديما كان البشر جميعهم على دين واحد هو الإسلام وإنما حدث الشرك والكفر بالله تعالى بعد النبي إدريس، فكان نوح أول نبي أرسل إلى الكفار يدعو إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. Dahulu manusia seluruhnya memeluk satu agama, yaitu Islam. Syirik dan kekufuran kepada Allah Ta'ala baru terjadi setelah wafatnya Nabi Idris alaihi salam. Dengan demikian, maka Nabi Nuh adalah Nabi pertama yang diutus kepada orang-orang kafir. Beliau mengajak untuk menyembah Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. وقد حذر الله جميع الرسل من بعده من الشرك، والمقصود هنا تحذير أممهم. Dan Allah telah memperingatkan para rasul setelahnya dari kesyirikan. Yang dimaksud memperingatkan para rasul ini umat-umat mereka. Allah telah memperingatkan umat para rasul setelahnya dari kesyirikan. لأن الأنبياء معصومون من الشرك. Kenapa dimaknai demikian? Karena para nabi kita tahu terjaga dari kemusyrikan. فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة إلى الإسلام بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض، مؤيدا بالمعجزات الدالة على نبوته. Maka kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk memperbaharui dakwah kepada Islam setelah sempat terputus di tengah-tengah manusia di bumi. Nabi dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kenabiannya. ليس هو أول من جاء بالإسلام. الإسلام دين الملائكة قبل آدم، وأول الأنبياء آدم. أما سيدنا محمد فهو آخرهم وأفضلهم. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang pertama kali membawa Islam.
Kenapa? Karena Islam adalah agama para malaikat, bahkan sebelum Nabi Adam tercipta. Kemudian Nabi Adam juga membawa agama Islam. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW memperbaharui ajakan untuk memeluk agama Islam. فجاء سيدنا محمد يدعو إلى الإسلام وأيده الله تعالى بالمعجزات التي تدل على صدقه. Maka kemudian Nabi SAW diutus membawa agama Islam dengan dibekali, dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kebenaran kenabian beliau. فدخل البعض في الإسلام. Maka kemudian sebagian orang ada yang masuk Islam. وجحد بنبوته أهل الضلال الذين منهم من كان مشركا قبلا كفرقة من اليهود عبدت عزيرا فازدادوا كفرا إلى كفرهم. Sedangkan orang-orang yang sesat menentang kenabian Muhammad. Di antara mereka memang sebelumnya telah ada yang musyrik, seperti sekelompok orang-orang Yahudi yang menyembah Uzair, sehingga bertambahlah kekufuran mereka dari kekufuran sebelumnya. وآمن به بعض أهل الكتاب اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام عالم اليهود بالمدينة وأصحمة النجاشي ملك الحبشة وكان نصرانيا ثم اتبع الرسول اتباعا كاملا ومات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه الرسول صلاة الغائب يوم مات أوحى الله إليه بموته ثم كان يرى على قبره في الليالي نور وهذا دليل أنه صار مسلما كاملا وليا من أولياء الله رضي الله عنه. Sebagian ahli kitab Yahudi dan Nasrani ada yang beriman kepadanya, seperti Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi di Madinah, dan Ashamah an-Najashi, Raja Habasyah yang dahulunya seorang Nasrani. Kemudian mengikuti Rasulullah dengan sempurna, lalu meninggal di masa Rasulullah masih hidup, dan Rasulullah melakukan salat gaib untuknya ketika ia meninggal. Allah mewahyukan kepada Nabi tentang kematiannya, kemudian setelah itu sering terlihat cahaya di atas kuburannya di malam hari. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Ashamah telah menjadi muslim yang sempurna imannya, menjadi salah seorang wali Allah, semoga Allah meridhoinya. Abdullah bin Salam كان من علماء اليهود في المدينة المنورة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء عبد الله بن سلام وسأل النبي 3 أسئلة وقال له لا يجيب عنها إلا نبي. Abdullah bin Salam adalah salah seorang ulama Yahudi di Madinah. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, maka Abdullah bin Salam mendatangi Nabi dan bertanya kepada beliau tentang 3 pertanyaan yang oleh Abdullah bin Salam dikatakan sendiri tidak ada atau tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu kecuali seorang Nabi. على السؤال الأول ما هو أول طعام أهل الجنة في الجنة؟
Pertanyaan pertama yang diajukan oleh Abdullah ibnu Salam, apakah makanan penduduk surga yang akan dimakan pertama kali oleh mereka? وكيف ينزع الولد بوالده كيف يكون شبيهه. Pertanyaan kedua, bagaimana seorang anak itu menyerupai orang tuanya? وعن أول أشراط الساعة. Pertanyaan ketiga tentang tanda pertama dari tanda-tanda yang ada sebelum kiamat tiba. يعني من الأوائل مراده. Maksud beliau, أشراط الساعة. salah satu tanda yang pertama-pertama muncul di antara tanda-tanda kiamat. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لي جبريل آنفا منذ قليل جاءني جبريل وأخبرني الجواب. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa belum lama Jibril datang kepadaku dan memberikan jawaban atas 3 pertanyaan tersebut. فقال عبد الله بن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة. اليهود تكره جبريل عليه السلام. Mendengar nama Jibril disebut, maka Abdullah bin Salam mengatakan Jibril itu musuh orang-orang Yahudi dari kalangan para malaikat. Jadi memang orang-orang Yahudi itu membenci malaikat Jibril alaihissalam. Al-Yahud la yuhibbuna Jibril, yakrahuna. Jadi orang-orang Yahudi itu membenci Jibril, ya, tidak mencintai Jibril. Wa nahnu la nuhibbuhum. Dan kita jelas tidak mencintai, menyukai orang-orang Yahudi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام أهل الجنة في الجنة زيادة كبد الحوت. الحوت في اللغة معناه السمك. الكبد عرفتم الكبد liver. يوجد قطعة لحم متصلة بالكبد. هذا ألذ ما فيه. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan pertama tentang makanan penduduk surga pertama kali di surga, yaitu ziyadatu kabidil hut. Al-kabid dalam bahasa Inggris disebut liver. Al-hut dalam bahasa Arab itu artinya ikan. Jadi makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga di surga adalah sebuah daging yang menempel pada livernya ikan. liver كمان. Hati. Ya, jadi bagian yang paling nikmat dalam ikan, paling enak itu memang bagian yang daging yang menempel pada hati ikan itu. Dan ini memang itu tadi, makanan yang paling enak dimakan dari bagian ikan itu. ثم أجابهم على السؤال الثاني إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد يطلع شبيها لأبيه وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت طلع الولد يشبه أمه. Kemudian jawaban yang kedua yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana seorang anak bisa menyerupai orang tuanya, bapak atau ibunya. Nabi bersabda, jika air mani bapaknya lebih dulu keluar dari air mani ibunya, maka anak itu akan menyerupai bapaknya. Dan jika air mani ibunya lebih dulu keluar sebelum air mani bapaknya, maka anak itu akan menyerupai ibunya. وذكر له من علامات الساعة نار تخرج من قاع عدن من أرض اليمن تسوق الناس. Kemudian Nabi menyebutkan salah satu tanda kiamat yang pertama-pertama muncul, yaitu ada sebuah api yang keluar di daerah
Aden di Yaman sana, yang menggiring banyak orang ke sebuah tempat. فقال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. Maka begitu mendengar jawaban-jawaban tersebut, langsung Abdullah bin Salam mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa engkau, wahai Nabi, adalah utusan Allah. فقال له يا رسول الله ادعو اليهود. Kemudian Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, panggillah orang-orang Yahudi. وسلهم عني. Tanyalah kepada mereka tentang aku. ولا تخبرهم بإسلام أولا فإنهم قوم بهت كذب. Kata Abdullah bin Salam, dan tolong jangan diberitahukan kepada mereka tentang keislamanku terlebih dulu, wahai Rasulullah, karena mereka ini orang-orang yang suka berbohong. الرسول ناداهم معشر يهود فجاءوا ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. Maka Rasulullah pun memanggil orang-orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, apa yang kalian katakan tentang Abdullah ibn Salam? Apa komentar kalian tentang Abdullah ibn Salam? Maka serentak mereka menjawab, Abdullah ibn Salam adalah pemimpin di tengah-tengah kami, dan anak seorang pemimpin di tengah-tengah kami, salah seorang ulama kami, dan anak ulama di tengah-tengah kami. قال لهم ماذا تقولون لو أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان له أن يسلم. Kemudian Nabi bersabda kepada orang-orang Yahudi, apa yang akan kalian katakan jika Abdullah ibn Salam ini masuk Islam? Maka orang-orang Yahudi menjawab, hasyalillah, katanya tidak mungkin Abdullah ibn Salam itu masuk Islam, tidak mungkin. فقال الرسول يا عبد الله خرج إليهم. فخرج وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Maka kemudian Rasulullah memanggil Abdullah bin Salam, wahai Abdullah bin Salam, keluarlah, temui mereka. Maka Abdullah bin Salam keluar sambil mengucapkan, sambil membaca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. فقالت اليهود هذا جاهلنا وابن جاهلنا. Maka melihat itu orang-orang Yahudi langsung mengatakan, oh ini orang paling bodoh di antara kami, anak orang yang bodoh di antara kami. قال عبد الله بن سلام ألم أقل يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. Maka Abdullah bin Salam kemudian berkata kepada Nabi, bukankah aku telah mengatakan kepada Anda ya Rasulullah bahwa orang-orang Yahudi ini adalah kaum atau orang-orang yang pembohong. Abdullah bin Salam talaba an ya'tuhu bit-Taurat. Kemudian Abdullah bin Salam meminta orang-orang Yahudi untuk mendatangkan kitab Taurat. Wa huwa a'lam bihim bit-Taurat. Dan Abdullah bin Salam lebih tahu ya tentang isi Taurat daripada mereka. ففتح الكتاب وقال لأحدهم اقرأ في هذا الموضع. Maka Abdullah bin Salam meminta untuk dibuka itu Taurat, kemudian beliau menunjuk ke sebuah bagian dari kitab Taurat itu dan disuruh untuk membacanya. لما وصل في القراءة إلى موضع يبشر فيه موسى بمحمد وضع أحد اليهود إصبعه.
على الكلمة. Maka ketika orang-orang Yahudi tersebut membaca isi kitab Taurat, ketika mereka sampai ke sebuah tempat, ke sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa Nabi Musa telah menyampaikan berita gembira tentang akan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka sebagian orang-orang Yahudi tersebut meletakkan jarinya di bagian yang tentang Nabi Musa yang memberitahukan tentang akan diutusnya Nabi Muhammad tersebut. معناه يعرفون في قلوبهم أن محمدا هو رسول الله، لكن لأنه عربي كذبوه فكفرهم الله. Jadi sebetulnya orang-orang Yahudi itu tahu persis. Di hati mereka mengetahui bahwa Muhammad itu Rasulullah. Akan tetapi karena Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab, maka mereka mendustakan Nabi, tidak mau beriman kepada Nabi, dan Allah pun mengkafirkan mereka. التوراة محرفة حتى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقي بعض العبارات في أيام النبي، أما بعده حرفت تماما كليا حرفت. Taurat itu di masa Nabi itu sudah diselewengkan. Cuman masih ada beberapa bagian yang tidak diselewengkan, masih asli. Ya, seperti bagian yang tadi. Setelah itu maka semuanya diselewengkan isi dari Taurat itu. كذلك أصحم النجاشي كان ملك الحبشة، كان نصرانيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه بالهجرة إليه، فكان بينهم جعفر بن أبي طالب، فقص عليه أن الله بعث فينا رسولا وأمرنا بعبادة الله وحده، وأن لا نشرك بالله شيئا، وأن لا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأن نصل أرحامنا إلى آخره، حتى فاضت عينا أصحاب ومن معه. أخبرهم جعفر بما نعتقد نحن المسلمون في عيسى، أنه عبد الله ورسوله ونحبه ونحترمه، فبكى وأسلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أخدمه. Begitu juga Ashamah An-Najasyi, seorang raja Habasyah yang tadinya adalah Nasrani. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah kepada atau menemui Ashamah An-Najasyi ini. Di antara para sahabat yang berhijrah tersebut ada sahabat Ja'far ibnu Abi Thalib. Maka beliau pun Ja'far ini memperdengarkan kepada Ashamah tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ceritakan bahwa telah diutus kepada kami seorang Nabi yang menyeru agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nabi itu memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahim, ya, dan lain-lain. Kemudian Ja'far ibnu Abi Thalib juga mengisahkan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi tentang Nabi Isa. Keyakinan kita tentang Nabi Isa bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Mendengar itu semuanya, maka Ashamah An-Najasyi meneteskan air mata. Meneteskan air mata penuh dengan keharuan. Dan saat itu juga kemudian beliau masuk Islam, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun kemudian beliau mengatakan, seandainya aku bukan seorang raja, ya, maka aku akan datang kepada beliau untuk melayani kebutuhan-kebutuhan beliau. هذا عاش 7 سنوات بعد إسلامه ثم مات
فوصل الخبر إلى الرسول بالوحي فصلى عليه صلاة الغائب. Ashama An-Najasyi ini setelah masuk Islam, beliau hidup selama 7 tahun. Kemudian ketika beliau meninggal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita tentang kematian beliau dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Nabi melakukan salatul ghaib untuk Ashama An-Najasyi. هذا فيه دليل على أن الأنبياء كلهم من آدم إلى عيسى بشروا بمحمد وأمروا قومهم إن بقي الواحد منكم حيا ببعثة محمد أن يؤمن به وأن ينصره وأن يتبعه. Ini semuanya adalah dalil bahwa para nabi semuanya sebelum Nabi Muhammad itu menyampaikan berita gembira tentang akan diutusnya Muhammad dan menyampaikan pesan kepada umat-umat mereka, siapapun di antara kalian yang mendapati masa diutusnya Muhammad, maka dia harus membantunya, harus beriman kepadanya, harus mengikutinya. قال المؤلف رحمه الله: والمبدأ الإسلامي الجامع لجميع أهل الإسلام عبادة الله وحده. Pilar keislaman yang menghimpun dan menyatukan seluruh pemeluk Islam adalah beribadah hanya kepada Allah saja. مع الإيمان بنبي كل زمن يرسله الله تبارك وتعالى. Disertai dengan beriman kepada setiap nabi yang diutus di masa tertentu kepada umat. Barakallahu bikum wa subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. Nuhallu 3 marrat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله بكم. صلاة الظهر.